Sebagai investor reksadana pemula, mungkin teman-teman pernah bertanya-tanya ya, apakah berinvestasi reksadana itu bisa rugi? Buat kalian yang belum tahu apa itu reksadana, kalian bisa tonton video ini ya. Dalam video kali ini, kita akan membahas 4 tips yang perlu teman-teman cermati dalam memilih produk reksadana supaya nggak rugi dan juga bisa cuan maksimal. Tips yang pertama adalah menyesuaikan produk reksadana dengan profil resiko. Nah, profil resiko adalah batas toleransi dan kerelaan kita dalam menerima potensi kemungkinan kehilangan sebagian nilai investasi yang kita miliki. Kalau teman-teman sudah punya akun Bibit maupun akun Bareksa, pasti teman-teman sudah tahu ya profil resikonya masing-masing. Nah, dalam berinvestasi reksadana ada 3 macam profil resiko nih. Jadi yang pertama adalah profil konservatif atau tipe konservatif. Nah, tipe investor konservatif adalah tipe investor yang mempunyai toleransi resiko yang cenderung rendah nih. Biasanya investor ini khawatir dan tidak nyaman jika modal investasinya berkurang. Karakteristiknya adalah puas dengan imbal hasil yang minimal setara dengan suku bunga deposito. Yang kedua adalah tipe moderat. Tipe investor moderat adalah investor yang bisa menerima fluktuasi jangka pendek dengan potensi keuntungan yang diharapkan dapat lebih tinggi dari tingkat inflasi dan lebih tinggi dari deposito. Akan tetapi mereka belum sepenuhnya nih menerima sebagian besar modal investasinya berkurang atau bahkan hilang. Yang ketiga adalah tipe agresif. Tipe investor agresif adalah investor yang sudah mengerti kondisi pasar yang dinamis dan fluktuatif, siap menerima keuntungan dan siap rugi. Dan investor memiliki toleransi untuk kehilangan sebagian besar dana investasinya demi imbal hasil yang lebih besar juga nih. Tips yang kedua, memilih manajer investasi terbaik. Manajer investasi sebagai pengelola aset investasi kita tentu memiliki peran yang kritikal. Nah, oleh karena itu, kita nggak boleh nih salah pilih manajer investasi. Walaupun suatu produk reksadana, misal ya, memiliki imbal hasil yang besar. Kalau manajer investasinya nggak kita kenal atau memiliki citra yang buruk, bisa jadi suatu produk reksadana tersebut dimanipulasi. Nah, pertanyaannya adalah, lalu gimana sih biar kita nggak salah milih manajer investasi? Nah, yang pertama adalah kita melihat track record dari suatu manajer investasi itu. Apakah pernah berurusan dan hukum? Kalau memang pernah, berarti perlu menjadi pertimbangan nih untuk tidak memilih manajer investasi itu. Atau ada suatu manajer investasi yang memiliki citra yang buruk di masyarakat. Itu juga bisa menjadi catatan nih buat kita supaya bisa mempertimbangkan, jangan sampai salah pilih nih. Yang kedua, pilihlah manajer investasi yang memiliki dana kelolaan yang paling besar. Nah, dana kelolaan itu atau aset under management adalah total nilai aset yang dikelola oleh suatu manajer investasi. Dalam daftar ini kita bisa lihat manajer investasi dan jumlah dana kelolaannya. Biasanya gue mempertimbangkan untuk membeli reksadana dari manajer investasi yang masuk dalam top 20 dana kelolaan tertinggi. Tapi juga perlu dicatat ya, ada manajer investasi yang memiliki performa bagus. Cuman karena memang dia baru, maka dana kelolaannya itu kecil. Nah, di sini kita juga perlu cermat ya dalam memilih manajer investasi. Tips yang ketiga adalah diversifikasi portofolio. Nah, di depan kan kita sudah belajar tentang profil resiko. Di sini juga profil resiko mempengaruhi berapa sih persentase kita dalam mengalokasikan dana di reksadana. Untuk tipe konservatif, produk reksadana yang direkomendasikan mayoritas alokasi dananya adalah reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap. Adapun jangka waktu investasinya adalah jangka pendek, yaitu 1-3 tahun. Berikut simulasi persentase untuk investor tipe konservatif.
Untuk tipe moderat, produk reksadana yang direkomendasikan mayoritas alokasi dananya adalah reksadana pendapatan tetap dan campuran. Adapun jangka waktu investasinya adalah jangka menengah nih, yaitu 3-5 tahun. Berikut simulasi alokasi dana untuk tipe moderat. Nah, untuk investor tipe agresif, produk reksadana yang direkomendasikan mayoritas alokasi dananya adalah reksadana saham. Adapun jangka waktu investor adalah jangka panjang nih, yaitu 5 tahun ke atas. Berikut simulasi alokasi dana untuk tipe agresif. Nah, khusus nih buat teman-teman yang tipe agresif, karena memang karakter tipe agresif itu sebenarnya sudah memiliki pengetahuan yang mumpuni tentang reksadana. Tentu tipe ini bebas memilih produk reksadana apa aja. Oke, tips yang keempat adalah pilihlah platform yang nyaman untuk kita berinvestasi. Nah, gue mau rekomendasiin 2 platform agen penjualan reksadana, yaitu Bibit dan Bareksa. Nah, kenapa Bibit dan Bareksa? Yang pertama adalah dari sisi fiturnya. Fitur menarik nih dari kedua agen reksadana, yaitu Bibit dan Bareksa, adalah adanya fitur Robo Advisor nih, teknologi yang dapat membantu merancang portofolio investasi yang optimal berdasarkan umur, profil risiko, dan tujuan hidup dari investor tersebut. Alasan yang kedua adalah baik Bibit maupun di Bareksa, kita bisa memilih banyak produk reksadana. Di Bibit ada pengelompokan reksadana, yaitu reksadana pasar uang, obligasi, saham, dan syariah. Nah, sedangkan di Bareksa itu pengelompokannya adalah reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran, saham, dan indeks. Ada fitur menarik di Bareksa yang nggak ada di Bibit, dan ini menurut gue suatu keunggulan nih, yaitu fitur berita dan analis. Nah, di sini gue bisa baca berita terupdate seputar reksadana, berita seputar manajer investasi, analisis reksadana, juga berita perkembangan perekonomian Indonesia yang oleh analis dapat mempengaruhi kinerja reksadana kita. Berita-berita ini menurut gue itu sangat berguna banget ya untuk menganalisis reksadana yang akan kita beli atau reksadana yang sudah kita miliki. Itu dia 4 tips membeli reksadana supaya cuan maksimal. Kalau kalian ada saran atau punya tips membeli reksadana, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you.